Silakan Pak Henry. Iya, terima kasih Bu buat perkenalannya. Selamat sore semua peserta Diklat Daring Igi Sangiha 2020. Dalam bahasa Manado disebutkan sapaan salam baku dapa. Selamat bertemu. Di sore hari ini saya dipercayakan oleh panitia untuk memberikan materi tentang mengorganisasi kelas dan membuat topik pada Google Classroom. Nah, di materi kemarin sudah diberikan oleh Pak Jeff tentang pengenalan dari Google Classroom, dan di saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membuat sebuah kelas, kita mengelola topik, kita mengundang siswa di dalam kelas, kita membuat deskripsi kelas, mengundang guru, kita bergabung dengan kelas lain, kita menyunting sebuah topik. Jadi semoga tampilan screen ini jelas di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama-tama ketika kita ingin masuk ke dalam Google Classroom, yang harus kita perhatikan ketika yang menggunakan, kita akan buka dalam browser. Kalau juga atau Android akan memberikan panduan penggunaannya melalui PC. Nah, bisa dilihat di tampilan ketika kita akan masuk ke dalam Google Classroom, maka hal yang pertama yang kita lakukan ialah mengetik alamat Google Classroom tersebut pada kolom
Mozilla Firefox atau kita menggunakan Google Chrome. Dan saya sarankan alangkah baiknya kita menggunakan Google Classroom, menggunakan Chrome, Google Chrome, karena sama-sama providernya itu ini ini kita Google Chrome itu HTTPS double tanda garis Google itu pertama ketika nah usahakan juga masuk dalam room kita kita akun Gmail ada ini akan email. Nah, ini ada yang boleh setelah masuk dalam Google Chrome Google Chrome akan muncul tapi tampilan ya dengan kelas tampilan dan aku yang saya gunakan kelas semuanya muncul. Nah, sekali lagi saya tekankan pada tahapan login Classroom aku memiliki lihat Gmail dan evermandalika@gmail.com. Sedangkan untuk di tengah ini mulai ya ada untuk satu pada akun ini satu kunci dapatkan itu ada Google Classroom. Jadi fitur-fitur yang ada dalam Google Classroom itu dapat digunakan ketika ingin menggunakan. Nah, setelah kita memilih salah satu akun, setelah pilih salah satu, setelah kita buat tadi, maka tampilan selanjutnya akan muncul ada sebelah tulisan Google Chrome, di belakangnya itu ada tanda tambah plus dan ada titik.
Kode kelas itu, maka boleh kita lihat di sini ketika kita akan bergabung. Di sini saya sudah membuat kelas umum yang boleh isi oleh Bapak Ibu guru sebagai pembelajaran. Di sini ada beberapa kelas yang sudah saya ikuti. Ada kelasnya Ibu Shirley yang host pada saat ini, Walas kelas Nusa, dan Ibu Heni Masih Araba, Walas kelas Utara. Ada kelas IS 2020 juga kepunyaan dari Bapak Jeffrey. Ada begitu banyak kelas untuk saya sebagai tenaga pengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri Walirung. Sini saya sudah buat kelas yang disiapkan untuk anak-anak. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, bagaimana kita akan melihat kode kelas itu. Di setiap kelas yang kita buat, itu tercantum kode yang dapat dibagi. Ini sementara browsing, jaringan di sini juga agak lambat, jadi mohon bersabar. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan, boleh juga di save untuk kode ini. Nah, kode kelas saya sebagai contoh ini, AND L4DB. Nah, ini kode kelas saya. Nah, bagaimana kita akan join kode yang tadi sudah saya tampilkan? Itu disalin ke akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke sebuah kelas. Misalnya kode kelas tadi ANDL 4DB, itu kelas TDS 2020 umum. Nah, setelah kita memasukkan kode kelas, itu kita klik gabung atau join.
Jadi kode ini harus dibagikan kepada siswa. Jadi setiap kelas memiliki kode yang berbeda. Sekali lagi, setiap kelas memiliki kode yang berbeda. Nah, untuk menambahkan siswa, ada dua cara. Yang cara pertama yang telah kita gunakan tadi, mereka diberikan kode, dan ada satu cara juga yang dapat kita gunakan. Nah, ini saya sudah tergabung dalam kelas IGS 2020 umum yang saya gunakan di akun henrymandalika@gmail.com, dan saya menggunakan akun yang satu untuk gabung di sini. Nah, tampilan Google Classroom ketika kita masuk ke dalam kelas seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di garis datar tadi, nama kelas. Selanjutnya ada 3 hal ini. Ketika kita sebagai siswa, muncul seperti ini. Ada forum. Pada bagian forum ini kita dapat melihat semua aktivitas yang dilaksanakan di kelas ini. Kita dapat membagikan sesuatu. Kita juga boleh bertanya jawab melalui forum ini dengan wali kelas, dengan guru-guru. Dan selanjutnya pada tugas kelas, pada tugas kelas akan muncul seperti ini. Ya, ini masih kelas kosong. Jadi tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru akan muncul di tugas kelas dan otomatis dapat dilihat oleh siswa yang tergabung di kelas itu. Jadi sekali lagi, setiap tugas yang diberikan itu otomatis dapat dilihat oleh setiap siswa yang ada di kelas itu. Dan pemberitahuannya itu akan otomatis muncul jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi di smartphone. Lanjut. Nah, perhatikan perbedaan. Untuk anggota saya buka di kelas yang dulu saja. Nah, tampilan untuk siswa itu hanya 3. Forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, pada bagian ini akan jelas terlihat guru, teman sekelas. Nah, di sini saya sudah lihat ada beberapa yang bergabung. Ada Ahmad Tasori, Fiskila Esther, Karen Kaudis, Nitjawati Mangamis. Nah, sudah ada beberapa yang bergabung yang langsung melaksanakan. Nah, ketika kita sebagai siswa, kita juga tidak dapat menambahkan anggota atau kita tidak dapat menambahkan teman sekelas. Tetapi ketika kita masuk sebagai guru atau ini kelas kita, maka pada bagian anggota, pada kolom anggota ini kita langsung dapat menambahkan guru. Di sini ada simbol human plus, ada gambar orang, terus tanda tambah. Itu pada bagian guru, dan pada bagian siswa sama juga. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, ada 2 cara untuk menambahkan siswa. Ketika tadi menggunakan
kode kelas. Menggunakan kode kelas yang ini, yang ANDL 4DB. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita undang mereka menggunakan akun Gmail mereka. Nah, jadi kita mengundang mereka menggunakan akun Gmail mereka. Jadi di sini kita dapat menambahkan akun Gmail mereka. Jadi otomatis pemberitahuan akan masuk ke email mereka, di Gmail mereka, dan mereka bisa langsung accept atau menerima, menyetujui, ditambahkan ke kelas. Jadi itu dua cara untuk menambahkan siswa, mengundang siswa dalam kelas. Nah, selanjutnya kolom nilai. Pada kolom nilai ini akan tercantum semua nilai dari tugas yang telah kita berikan kepada siswa. Sekali lagi, pada kolom nilai ini akan tercantum semua nilai yang telah ada dalam kelas kita, yang telah kita berikan kepada siswa. Jadi saya berikan contoh untuk nilai di kelas Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini kelas yang saya buat untuk latihan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tampilan pada kolom nilai akan seperti ini. Jadi akan kelihatan siapa saja yang tidak membuat tugas. Untuk yang memasukkan tugas, nilai juga akan kelihatan di sini. Ini bobotnya, ini bobot nilai, ini tugas yang telah diberikan, ada beberapa tugas. Jadi setiap tugas itu akan muncul nilai total dari tugas itu, bobotnya 100. Nilainya 100, maka akan muncul seperti ini. Nah, itu bagian-bagian yang ada dalam Google Classroom ketika kita masuk sebagai siswa dan sebagai guru. Dan dalam hal ini, ketika kita masuk sebagai guru, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita menggunakan Google Classroom, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, misalnya kita akan buat sebuah kelas. Nah, tadi
saya menjelaskan tentang gabung di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas. Nah, Bapak Ibu silakan memperhatikan ini. Ini merupakan pernyataan dari Google yang mungkin ketika Bapak Ibu ingin lebih lagi mengeksplor layanan di Google, maka boleh menggunakan G Suite for Education. Itu gratis yang disediakan oleh Google. Nah, tetapi ketika kita hanya ingin menggunakan Google Classroom saja untuk pembelajaran daring ini, maka silakan dicentang kolom yang ada di sini dan klik lanjutkan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Buat kelas. Nama kelas, bagian, mata pelajaran, ruang. Nama kelas. Misalnya kita buat kelas, nama kelasnya kelas daring. Nah, pada bagian ini, misalnya kita buat bagian untuk bagian kelasnya. Kalau untuk kelas-kelas di sekolah, boleh bagian kelas 11, kelas 12, kelas 13, seperti itu. Jadi, tinggal disesuaikan. Ini saya menggunakan bagian Nusa Utara. Nah, untuk mata pelajaran bisa diisi, bisa tidak. Jika Bapak Ibu guru menggunakan nama kelas langsung dengan nama mata pelajaran, misalnya nama kelas Bahasa Indonesia, seperti saya, maka untuk mata pelajaran tidak perlu lagi dicantumkan. Ruang juga tidak perlu dicantumkan. Nah, saya mengambil contoh seperti ini, nama kelas. Kelas daring, dan Nusa Utara. Jadi, artinya kelas Nusa dan kelas Utara boleh gabung di kelas daring ini. Nah, setelah kita mengisi bagian ini, maka klik buat. Nah, otomatis ketika dia berproses, dia akan membuat kelas yang akan muncul pada tampilan kelas Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di Google Classroom. Nah, jadi kelasnya sudah jadi seperti ini. Dia ada beberapa himbauan membuat pengumuman ketika kita masuk dalam Google Classroom. Nah, ini kelas yang dibuat. Nah, kita kembali lagi ke kelas yang tadi, kelas DDS 2020. Nah, selanjutnya kita akan menambah topik. Nah, topik yang dimaksud ialah topik yang ada dalam tugas kelas. Jadi kita klik tugas kelas, kita akan membuat topik. Ada kolom, ada menu tambah dan buat, kita klik di situ. Nah, perhatikan di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, atau kita menggunakan kembali postingan. Jadi postingan yang telah kita posting, misalnya tugas, dapat kita teruskan kembali, yang akan muncul dalam forum. Nah, kita pilih bagian terakhir, yaitu topik. Bagian ke-6, topik. Kita klik bagian topik, maka akan muncul seperti ini. Tambahkan topik. Nah,
topik ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menginventarisir kelas kita. Kita materinya, topiknya dibuat sendiri, tugasnya dibuat sendiri, diskusinya dibuat sendiri. Maka akan kelihatan kelas kita seperti kelas reguler yang ada di dalam kelas kita. Kita dapat memilah bagian-bagian yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya berikan contoh, topik yang pertama itu materi. Jadi topik yang pertama materi. Muncul seperti ini. Jadi pada bagian materi ini ada pilihan menu 3 titik. Itu kita bisa mengganti namanya, kita bisa menghapus, kita bisa saling link atau tautan yang dapat dibagikan ke forum, ke kelas kita. Nah, selanjutnya bagian topik materi ini, ketika kita ingin memberikan materi kepada siswa di dalam kelas, maka kita dapat langsung memilih topik materi. Maka otomatis materi ajar kita, bahan ajar kita yang kita berikan itu akan masuk dalam materi ini. Selanjutnya kita buat topik yang kedua, tugas. Nah, pada bagian tugas ini sama halnya dengan materi, ketika kita akan memberikan tugas akan langsung masuk dalam kolom ini. Ketika kita akan melihat tugas yang kita berikan, kita tinggal klik pada bagian tugas ini. Maka setiap tugas akan masuk di bagian ini, pada bagian tugas ini. Nanti itu juga akan dijelaskan di materi selanjutnya, bagaimana cara menggunakan topik-topik ini. Selanjutnya, topik yang ketiga, saya menggunakan 3 topik. Yang terakhir, diskusi. Jadi, di sini kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa melalui Google Form, dan kita bisa berdiskusi di situ menggunakan Google Form. Maka kita pilih topik diskusi ketika kita ingin pertanyaan yang kita berikan itu dapat digunakan oleh siswa untuk berdiskusi. Siswa dapat menyanggap jawaban dari teman-temannya, bisa memberikan masukan. Jadi kita gunakan forum diskusi. Nah, di sini juga akan mudah kita untuk memilah. Jadi pada bagian diskusi ini kita juga dapat memberikan penilaian tentang keaktifan siswa dalam memberikan beberapa pernyataan perihal tugas yang atau pertanyaan yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, di sini sudah ada diskusi tugas materi. Nah, ketika kita ingin memindahkan materi menjadi bagian awal di atas, maka kita tinggal memindahkannya. Kita bisa memindahkan materi ini seperti ini. Nah, jadi otomatis akan tersimpan pada kelas kita. Jadi ketika yang menggunakan PC, silakan tekan mouse 2 kali, kiri, maka otomatis akan terangkat seperti ini. Materi, tugas, diskusi. Nah, untuk
kembali lagi untuk kita menyunting topik yang kita buat, kita bisa pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan setiap topik yang kita buat. Jadi ada ganti nama, hapus link. Kita bisa ganti nama jika memang topik yang kita buat tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk membuat kelas dan mengolah topik, materinya saya rasa sampai di sini. Kita lanjut ke tanya jawab, dikembalikan kepada host Ibu Shirley. Ini pemaparan materi yang sungguh luar biasa dari pemateri kita di sore ini, Pak Henry. Jadi ada bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing dan berbagi pengalaman mengenai materi, dipersilakan. Atau bisa di kolom chat. Silakan Pak, Bapak Ibu yang ingin bertanya ya atau belum jelas, silakan bertanya ke pemberi materi Pak Henry. Halo. Halo Bu, ya, halo. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bunda. Nah, ada pertanyaan sedikit ini, Pak Henry, selamat sore. Ini, ya. Oh, Ya. ya. Yo, ya. Ya, bentar ya. Ya enggak. Bukan pisangnya. Saya udah dari PA ya. Ih, sudah ikut ya. Pak bisa. Maka Pertanyaan otomatis kita menggunakan akun Gmail. Seperti yang Ibu, apakah bisa menggunakan akun yang lain di luar Gmail? Ini kan Bu, Google Classroom ini fitur bawaan dari Google. Nah, jadi otomatis kita menggunakan akun Gmail. Itu lebih praktisnya untuk digunakan. Dan untuk saat ini paling banyak menggunakan akun Gmail. Apalagi yang menggunakan smartphone yang di dalamnya didukung oleh Google, maka otomatis kita harus menggunakan Google
mail atau disingkat Gmail. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, satu akun Gmail itu dapat menggunakan semua fitur yang ada dalam Google itu sendiri. Nah, bisa dilihat ketika saya mengklik titik 9 yang ada di kanan atas, ini merupakan fitur-fitur yang ada dalam Google yang dapat kita gunakan menggunakan akun Gmail kita. Ya. Saya rasa seperti itu, Bu. Bagaimana untuk penanya dikembalikan ke host. Ya, halo Pak Ibu Olivia, bagaimana? Jelas? Iya, Bunda minta maaf kami lupa memperkenalkan diri. Nama Octavia Markus dari SMK dari Utara. Saya merasa puas dengan jawaban dari Pak Henry. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Bu. Pak Henry, ada pertanyaan di kolom chat, Pak Henry. Pertanyaannya, bagaimana jika kita mau menghapus kelas yang tidak digunakan? Misalnya siswa sudah tamat, gabungan ke kelas atau kelas yang telah dibuka, cara menghapus kelas atau gabungan kelas. Itu pertanyaan dari Ibu Endang sama Pak Ahmad Masori kayaknya. Silakan dijawab Pak Henry. Ya. Pertanyaan dari Ibu Asni Nilda. Iya. Jadi untuk menghapus kelas yang telah kita buat, atau yang sudah tamat, itu boleh cara pertama, misalnya boleh siswa itu dikeluarkan dari kelas yang kelas online. Jadi mereka bisa dikeluarkan dari kelas, keanggotaannya dapat dihapus. Kalau untuk menghapus kelas yang telah kita buat, itu otomatis sudah tersimpan di Gmail kita. Jadi kecuali menurut saya, kecuali kita tidak menggunakan Gmail tersebut, alamat tersebut, maka otomatis kelas itu akan hilang. Tapi kelas yang kita buat ini berjenjang yang sudah kita siapkan. Karena itu pada bagian deskripsi itu hanya dicantumkan misalnya bahasa Indonesia kelas 11. Jadi kelasnya tetap seperti itu, hanya pesertanya atau siswanya yang berubah. Ketika mereka sudah tamat atau sudah naik kelas, maka otomatis mereka dapat dikeluarkan dari kelas, berpindah ke kelas yang lain. Namun kelas itu tetap berada dalam Google Classroom kita. Nah, menurut saya seperti itu, dikembalikan lagi ke host. Ya, jawabannya cukup jelas, atau kalau belum jelas silakan bertanya lagi Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan lagi 9 menit depan. Dan jangan lupa mengisi daftar atensi kita
bisa mengisi daftar hadir. Silakan Bapak Ibu, jika belum jelas. Selamat sore. Ya, terima kasih Ibu Sherly Luase. Ya, terima kasih juga. Silakan Ya, bertanya. ini perkenalkan, nama saya Anglia Kristiani Dalope Oh iya. dari SDN 3 Tahunan. Ya, yang menjadi pertanyaan di sini ketika masuk dalam Google Classroom ada kolom nilai. Ya Bu. Iya. Begini Pak, ketika masuk pada Google Classroom, saya sudah coba membuat ini tabel Google Classroom. Saya melihat pada format ini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai yang terakhir nilai. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak, pada kolom nilai di sini bagaimana ketika sudah terhubung dengan anak-anak? Apa dalam pembuatan penilaian punya format atau kita yang buat format penilaian sendiri? Ya, halo. Ya, Terima kasih. Itu pertanyaannya Bu. Iya. Iya Pak. Nah, sekali lagi seperti penjelasan tadi saya di awal bahwa bagian-bagian ini merupakan bawaan dari kelas yang sudah disediakan oleh Google. Ketika kita login kelas bagi siswa dan kita gabung ke kelas, maka tampilannya berbeda ketika kita login sebagai guru. Nah, ini ada perbedaan ketika login sebagai siswa atau guru. Untuk guru ada tambahannya nilai. Jadi bagian nilai. Forum, tugas kelas, anggota, nilai. Itu sudah bawaan dari Google Classroom yang dilakukan oleh Google supaya kita agak mudah menggunakan Google Classroom. Kita diberikan satu keleluasan menggunakan Google Classroom itu pada bagian tugas kelas. Di seperti topik yang di sini ada 3 seperti yang saya contohkan. Kalau 4 bagian yang di atas ini, forum, tugas kelas, anggota, dan nilai, itu merupakan bawaan dari kelas yang disiapkan oleh Google. Nah, jadi ketika kita login sebagai guru, tampilannya ada 4. Ketika kita login sebagai siswa, maka tampilannya berbeda. Ya, forum, tugas kelas, anggota. Nilainya pun tidak ada. Dan untuk yang menggunakan
Dan untuk yang menggunakan smartphone, jangan bingung karena tampilan Google Classroom di smartphone itu, kita sebagai guru itu tidak ada bagian nilai. Jadi nilai itu dapat kita lihat pada bagian tugas kelas. Jadi seperti itu. Kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Angel Dalope? Sudah jelas? Bagaimana Ibu Angel? Halo. Bu Sherly. Sudah jelas? Kira-kira kalau tugas yang diberikan dari guru ke siswa ini untuk nilai yang keempat itu punya format penilaian di Google Classroom. Ya baik, untuk bagian itu. Ya baik, untuk bagian itu Bapak Ibu silakan bersabar. Ada materi yang besok akan diberikan oleh Bapak Jeffrey Paat. Masih ada 2 materi yang akan kami berikan. Untuk materi saat ini itu dibatasi untuk bagaimana kita membuat kelas, kita mengelola topik. Ketika kita ingin membuat tugas itu nanti akan diberikan materi yang lain. Jadi ada materi yang lain yang akan diberikan oleh panitia pada besok hari dan pada lusa. Jadi Bapak Ibu bersabar. Saya tidak mau menyalahi silabus yang telah disusun, walaupun Bapak Ibu sudah penasaran, sudah ingin seperti apa, kita ingin buat tugas, kita ingin kirim tugas seperti apa. Jadi simpan rasa penasaran itu, kita masih punya beberapa hari. Ya, betul sekali Pak Henry. Di sini banyak pertanyaan. Bagaimana menghapus foto di kelas? Mau tanya tampilan layar Bapak tadi, muncul tulisan nilai di HP, hanya ada yang tadi sudah dari Bu Narwawati. Kemudian bagaimana memisahkan kelas yang telah digabung? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin materi selanjutnya. Ya, bagaimana Pak Henry? Dulu ya ada di chat. Caranya dari mana sudah? Bagaimana perbedaan cara membagikan topik ke satu kelas saja? Jawabannya, apa kita sebagai guru bisa melakukan materi yang aktif on saat pembelajaran di BC? Misalkan nilai-nilai untuk aktif tidaknya siswa itu kita pantau bagaimana ketika kita memberikan tugas kepada mereka dan tugas itu dikembalikan sesuai dengan waktu. Jadi akan kelihatan yang tidak memberikan mengembalikan tugas sesuai tenggat waktu berarti dia tidak aktif, seperti itu. Dan ada kiat-kiat yang lain yang dapat dilakukan. Berikut ada memberikan topik ke satu kelas saja dan membagi topik ke kelas ya. Itu nanti besok akan dijawab oleh mentor yang lain. Misalkan nilai-nilai hasil dari koreksi keluar langsung jadi nilai rapor, nggak usah diolah lagi ya, itu urusannya guru yang bersangkutan. Kalau saya mah cuma memberikan masukan, memberikan pemahaman bagaimana mengolah Google Classroom ini. Kalau gurunya mau nilai itu langsung jadi nilai raport, ya itu terserah guru yang bersangkutan. Henry, selanjutnya, ya. Tinggal 1 menit, Pak Henry bisa closing statement aja ya. Demikian, supaya tinggal 1 menit. Closing statement. Silakan. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, ketika kita ingin menggunakan Google Classroom, Google Classroom ini sangat mudah ketika kita mau mempelajarinya. Jadi setiap bagian yang disediakan oleh Google Classroom itu dapat kita gunakan menggunakan satu akun Google Classroom. Kelas yang telah dibuat
itu berjenjang dapat kita gunakan seumur hidup kita sebagai guru. Jadi siswanya yang ganti minimal Google Classroom ini seperti kelas reguler yang ada di sekolah kita. Jadi kelasnya tetap, kursi bangkunya tetap, orang-orangnya saja yang pindah berjenjang ke kelas lain sampai tamat. Dan untuk topik yang kita buat saat ini, materi tugas diskusi, itu silakan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu yang bagaimana mengelola kelas secara efektif sesuai keinginan Bapak Ibu. Di sini saya memberikan pandangan untuk materi tugas dan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kita membuat tugas, memberikan tugas, topik yang kita berikan kepada siswa, materi yang kita berikan itu nanti akan dijawab pada pertemuan selanjutnya, pada tikton selanjutnya. Jadi, terima kasih buat atensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan, kendala jaringan dalam penyampaian materi ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam menunjang pembelajaran daring yang saat ini sedang kita lakukan menanggapi wabah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita alami bersama-sama. Salam dari Beranda Nusa Presentasi materi selesai dalam memberikan materi ini. yang sungguh luar Selamat biasa sore. sore ini dari Pak Henry Everson Mandalika dari bertugas sebagai guru bahasa Indonesia di SMA dan terima kasih manfaat kita semua, tetap semangat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.